Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Melanjutkan materi minggu lalu, kali ini Ibu akan membahas tentang konsentrasi larutan dan laju pertumbuhan. Keduanya merupakan besaran turunan ya. Baik, bismillah, mari kita mulai. Apa itu konsentrasi larutan? Apa itu laju pertumbuhan? Insya Allah akan Ibu bahas satu persatu dimulai dari konsentrasi larutan. Sebelum membahas tentang konsentrasi larutan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu larutan, apa itu konsentrasi. Larutan adalah campuran homogen atau campuran sejenis dari zat-zat terlarut dan zat pelarut untuk melarutkannya. Misalnya, kita membuat larutan gula. Larutan gula dibuat dari gula dan air. Maka, gula merupakan zat terlarut dan air merupakan pelarutnya. Zat terlarut disebut juga solut dan pelarut disebut juga solvent. Jadi, larutan gula terdiri dari zat terlarut yaitu gula dan pelarut yaitu air. Konsentrasi merupakan pengukuran jumlah zat terlarut yang larut dalam zat pelarutnya. Misalnya larutan gula tadi. Gula adalah zat terlarut dan air adalah pelarutnya. Berarti akan ditentukan banyaknya jumlah gula yang akan terlarut dalam air. Jadi, konsentrasi larutan adalah jumlah zat terlarut yang berada dalam larutannya. Sehingga, secara matematis, rumus untuk menentukan konsentrasi larutan adalah K sama dengan massa zat terlarut dibagi volume larutan. Volume larutan merupakan jumlah dari volume pelarut ditambah volume zat terlarut. Konsentrasi larutan simbolnya adalah K dengan satuan gram per liter. Sekali lagi disimbolkan dengan huruf K besar, konsentrasi larutan satuannya gram per liter. Untuk memudahkan pemahaman tentang konsentrasi larutan, perhatikan contoh soal berikut. Pian melarutkan 60 gram gula ke dalam 3 liter air. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Gula di sini adalah gula pasir ya, bukan gula aren. Karena bentuknya dalam soal cerita, untuk memudahkan menjawab soal ini, kita harus menentukan 3 hal terlebih dahulu. Ketiga hal tersebut yaitu, pada bagian penyelesaian tentu harus ada diketahui. Bagian ini berisi tentang apa saja yang diketahui dalam soal. Kemudian ditanyakan, apa yang ditanyakan di dalam soal biasanya ditandai dengan kata tanya. Awalnya ada kata tanya. Dan yang terakhir adalah bagian jawab, berisi tentang rumus dan langkah-langkah untuk menjawab soal tersebut, sehingga diperoleh jawaban yang tepat. Selanjutnya, perhatikan kembali soal berikut. Mari kita selesaikan soal ini bersama-sama. Pian melarutkan 60 gram gula ke dalam 3 liter air. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Dari soal tersebut, diketahui 60 gram gula adalah massa zat terlarut. Untuk volume zat terlarut, kita anggap saja massa jenis gula sama dengan 1 gram per liter. Maka 60 gram gula atau zat terlarut sama dengan 60 ml. 3 liter air adalah volume pelarut. Volume larutan didapat dengan menjumlahkan volume pelarut dengan volume zat terlarut. Jadi, 3 liter dirubah ke dalam mililiter, hasilnya 3000 ml ditambah 60 ml.
dihasilkan 3060 ml. Karena satuannya harus dalam liter, maka 3060 ml harus dibagi 1000, sehingga menjadi 3,06 liter. Kenapa harus dibagi 1000? Perhatikan tangga konversi besaran volume. Di SD, Ibu rasa ini sudah disampaikan, hanya untuk mengingat kembali materi yang sudah disampaikan di SD. Perhatikan dari mili ke liter. Itu ada 3 tangga naik ke atas, di mana satu tangganya itu bernilai 10. Jadi kalau 3 kali naik 3 tangga berarti dibagi 1000. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita lanjutkan soal yang tadi. Bagian diketahui sudah kita bahas. Selanjutnya yang ditanyakan. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Kita tulis simbolnya saja untuk mempersingkat penulisan. Jadi K ditanyakan berapa. Kemudian bagian jawab. Di bagian jawab langsung kita tulis rumusnya. K sama dengan massa zat terlarut dibagi volume larutan. Tadi sudah dihitung massa zat terlarutnya 60 gram, berarti dibagi volume larutan 3,06 liter. Sehingga didapat K sama dengan 19,60 gram per liter. Jadi, konsentrasi larutan gula yang terbentuk adalah 19,60 gram per liter. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan pada tanaman dalam arti terbatas merupakan pertambahan ukuran pada tanaman. Jadi, dengan besaran laju pertumbuhan, kita akan mengetahui berapa pertambahan ukuran tanaman yang kita tanam setiap harinya. Misalnya, kita menanam jagung. Untuk mengetahui berapakah pertambahan ukuran tanaman jagung yang kita tanam setiap harinya, kita bisa menghitungnya dengan menggunakan besaran laju pertumbuhan ini. Secara matematis, rumus untuk menentukan laju pertumbuhan adalah laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi, yaitu tinggi akhir dikurangi tinggi awal dibagi waktu. Laju pertumbuhan satuannya dalam sentimeter per hari. Sekali lagi, laju pertumbuhan satuannya dalam sentimeter per hari. Untuk memahami tentang laju pertumbuhan, kita memerlukan latihan soal. Perhatikan contoh soal berikut. Nisa menanam kacang hijau dalam pot. Pada awal pengukuran, tinggi kecambah dari permukaan tanah 2 cm. 6 hari kemudian, ternyata tinggi kecambah menjadi 8 cm. Berapakah laju pertumbuhannya? Seperti biasa dari soal tersebut, diketahui tinggi awal kecambah 2 cm. Tinggi akhir kecambah 8 cm. Jadi, pertambahan tinggi kecambah, tinggi akhir dikurangi tinggi awal, yaitu 8 cm dikurangi 2 cm. Hasilnya 6 cm. Waktu 6 hari. Ditanyakan laju pertumbuhan kecambah. Jawab, laju pertumbuhan, rumusnya ya, pertambahan tinggi, dalam kurung tinggi akhir dikurangi tinggi awal dibagi waktu. Laju pertumbuhan sudah kita hitung tadi, pertambahan tingginya 6 cm dibagi waktu, waktunya 6 hari. Jadi laju pertumbuhan diperoleh 1 cm per hari. Sehingga dapat kita simpulkan laju pertumbuhan kecambah tersebut 1 cm per hari. Demikian pembahasan dari Ibu tentang konsentrasi larutan dan laju pertumbuhan. Semoga bisa difahami. Silahkan dibuka classroom-nya untuk latihan soalnya. Sekian, terima kasih telah mengikuti pembahasan materi ini dari awal sampai akhir. Insya Allah dilanjutkan minggu depan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.